Pemanasan jelang turnamen di Spanyol, Timnas U20 Indonesia tantang klub Arab Saudi malam ini. Timnas U20 Indonesia dijadwalkan akan berhadapan dengan klub Arab Saudi, Al Adalah FC, Minggu tanggal 13 November tahun 2022. Timnas U20 Indonesia dijadwalkan akan kembali menggelar laga uji coba di Turkiye. Kali ini Timnas U20 Indonesia akan berhadapan dengan klub Arab Saudi, Al Adalah FC. Pertandingan antara Timnas U20 Indonesia kontra Al Adalah FC rencananya akan digelar pada Minggu, tanggal 13 November tahun 2022, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Al Adalah FC sendiri merupakan kontestan kasta tertinggi Liga Arab Saudi. Saat ini Al Adalah FC berada di peringkat ke-13 Liga Arab Saudi. Sama dengan Timnas U20 Indonesia, Al Adalah FC saat ini memang sedang menjalani pemusatan latihan, TC, di Turkiye. Sementara itu, laga melawan Al Adalah FC akan menjadi uji coba ke-7 Timnas U20 Indonesia selama di Turkiye. Dari 6 laga sebelumnya Garuda Nusantara berhasil mencatatkan 3 kemenangan, sekali seri dan 1 kekalahan. Pertandingan melawan Al Adalah FC sendiri kemungkinan akan menjadi uji coba terakhir Timnas U20 Indonesia di Turkiye. Sebelumnya, Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri, membeberkan bahwa Timnas U20 Indonesia akan berada di Turkiye hingga tanggal 15 November tahun 2022. Ini masih fokus di Turkiye, kata Indra Syafri dikutip dari bolasport.com, Minggu, tanggal 6 November tahun 2022. Jadi mereka fokus sampai tanggal 15 November tahun 2022 di Turkiye, imbuhnya. Setelah itu, Timnas U20 Indonesia dijadwalkan akan bertolak menuju Spanyol. Di Spanyol nanti Marcelino Ferdinand DKK akan mengikuti turnamen bertajuk Pinatar Arena. Termasuk Timnas U20 Indonesia, ada 10 negara yang juga ikut berpartisipasi di Pinatar Arena. 9 negara lain yang ikut Pinatar Arena adalah Eko U19, Spanyol U19, Denmark U19, Arab Saudi U20, Prancis U20, Slovakia U20, Jepang U20, Ceko U21, dan Norwegia U21. Rencananya Timnas U20 Indonesia akan berhadapan dengan Perancis U20 dan Slovakia U20. Laga Timnas U20 Indonesia melawan Perancis dijadwalkan akan berlangsung pada Kamis, tanggal 17 November tahun 2022, pada pukul 18 waktu setempat. Sedangkan laga melawan Slovakia U20 akan digelar 2 hari setelahnya. Pendaftaran pemain ditutup tanggal 20 November. Sandy Walsh dan Jordi Amat diharapkan tampil di Piala AFF 2022. Ivar Jenner dan Justin Hubner menyusul. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Zainuddin Amali, berharap Sandy Walsh dan Jordi Amat bisa didaftarkan di Piala AFF 2022. Kabar baik datang dari proses naturalisasi 2 pemain keturunan Indonesia, yakni Sandy Walsh dan Jordi Amat. Kedua pemain tersebut tinggal selangkah lagi sebelum resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Pasalnya, berkas naturalisasi keduanya telah resmi ditandatangani Presiden Joko Widodo, Rabu, tanggal 9 November tahun 2022. Keduanya sudah menjalani beberapa proses sebelum surat keputusan Presiden RI dibuat dan ditandatangani. Kini, Sandy dan Jordi hanya tinggal melalui proses pengambilan sumpah sebelum resmi menjadi WNI. Artinya, peluang keduanya untuk bermain bersama Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 kian dekat. Apabila bisa segera disumpah sebelum batas akhir pendaftaran pemain, keduanya bisa memperkuat Timnas Indonesia. Justin Hubner dan Ivar Jenner berharap serupa supaya bisa memperkuat Timnas Indonesia. Sebagai informasi, batas akhir pendaftaran pemain dalam jumlah besar untuk Piala AFF 2022 adalah pada tanggal 20 November mendatang.
Sementara Piala AFF 2022 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 20 Desember tahun 2022 hingga tanggal 16 Januari tahun 2023. Menpora Zainuddin Amali berharap Sandi dan Jordi bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Kepres sudah ditandatangani dan tinggal proses sumpah, kata Zainuddin, dikutip superbowl.id dari Antara News. Kami berharap nanti, Sandi dan Jordi, bisa didaftarkan di Piala AFF, tambahnya. Kendati demikian, Zainuddin belum mengetahui kapan Sandi dan Jordi akan mengucapkan sumpah WNI, ia hanya memastikan bahwa kedua pemain itu akan menjadi WNI terlebih dahulu sebelum Sain Patinama. Sain sendiri baru saja mendapat persetujuan dari Komisi 3 DPR RI terkait dengan rekomendasi naturalisasinya. Saya kira Sandi dan Jordi akan lebih dahulu menjadi WNI, ucap Zainuddin. Untuk Sain, proses naturalisasinya bisa cepat kalau seluruh persyaratan administrasinya terpenuhi, lanjutnya. Jordi Amat dan Sandi Walsh perkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Jordi Amat dan Sandi Walsh berpeluang membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Syaratnya, mereka harus diambil sumpahnya menjadi WNI sebelum tanggal 20 November. Dokumen kedua pemain keturunan untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, sudah ditandatangani Presiden RI Joko Widodo, Rabu, tanggal 9 November tahun 2022. Keduanya tinggal diambil sumpahnya saja untuk resmi menjadi WNI. Sebelumnya PSSI sudah melontarkan harapannya agar mereka berdua bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF mendatang. Selain itu, Jordi Amat dan Sandi Walsh juga diminta untuk ikut pemusatan latihan, TC, timnas Indonesia di Bali pada akhir November. Keinginan PSSI itu tapi bisa terlaksana dengan syarat dokumen administrasi mereka sudah beres dalam waktu yang sudah ditentukan. AFF sendiri punya deadline untuk pendaftaran pemain yang akan bermain di Piala AFF 2022 yang digelar tanggal 20 Desember tahun 2022 sampai 16 Januari tahun 2023.